Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima, saya mohon maaf, ternyata waktu itu saya lupa kalau misalkan hari Jumat ini tuh saya ada acara gitu, jadi saya nggak bisa kuliah tatap muka. Nah, tapi saya coba untuk jelaskan dalam bentuk video ini, sekaligus biar teman-teman ada bayangan atau bisa lebih paham lagi itu daripada misalkan via Google Classroom. Nah, untuk pertemuan 5 ini kita akan bahas mengenai manajemen risiko strategis. Setelah sebelumnya kan kita bahas mengenai risiko bisnis itu ya, manajemen risiko bisnis. Kalau kemarin lebih general bisnisnya, nah kalau sekarang lebih ke strateginya gitu, strategi di dalam bisnisnya. Oke, yang pertama ada pengertiannya dulu nih. Nah, biasanya risiko strategis ini tuh timbul dari tiga masalah atau tiga hambatan biasanya. Yang pertama, karena adanya kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategi. Nah, dalam menyusun sebuah strategi, biasanya kan perusahaan itu kayak membuat apa aja sih yang harus dilakukan gitu kan, biar si strategi ini bisa berhasil. Nah, biasanya perusahaan itu ada kelemahan juga dalam menyusun strategi ini, sehingga pada saat nantinya tuh si strategi ini tuh nggak bisa jalan gitu, nggak bisa jalan atau hasilnya kurang bagus gitu. Nah, yang kedua, ketidaktepatan dalam mengimplementasikan strategi. Nah, misalkan formulasi strateginya itu udah bagus gitu, nah tapi dalam implementasinya kurang tepat gitu. Misalkan si strategi ini tuh bisa dilaksanakan apabila perusahaan sedang untung gitu. Nah, tapi misalkan si strategi ini tuh dilakukan pada saat perusahaan rugi gitu. Itu kan salah satu contoh. Nah, strategi ini tuh nggak tepat diimplementasikannya gitu. Nah, terus yang ketiga, gagal dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang namanya strategi itu diusahakan sifatnya itu bisa fleksibel gitu. Karena yang namanya bisnis itu kan bisa lingkungannya itu bisa berubah-ubah gitu sewaktu-waktu. Contohnya seperti pandemi kayak gini gitu. Nah, jadi strategi itu tuh jangan kaku gitu. Harus menyesuaikan dengan lingkungan atau kondisi bisnis saat itu gitu. Kalau misalkan kondisinya harus memaksa strategi ini berubah, ya otomatis strategi ini harus dievaluasi atau dibikin baru, misalkan biar perusahaan bisa tetap jalan gitu dengan strategi yang mengikuti lingkungan bisnis yang baru gitu. Nah, dari ketiga permasalahan ini bisa diambil kesimpulan bahwa kalau resiko strategis itu adalah sebuah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, yang selanjutnya di sini ada sumber risiko strategis itu. Jadi ada 4 nih sumber yang biasanya bisa menimbulkan risiko bagi strategi sebuah bisnis gitu. Nah, yang pertama ini ada dari kesesuaian strategi gitu. Nah, ini bisa dilihat dari visi, misi, kultur organisasi atau SDM. Contohnya misalkan strategi yang dibuat itu tidak selaras dengan visi misi perusahaan gitu. Terus yang kedua, kultur organisasinya tidak mendukung gitu untuk si strategi ini dijalankan. Nah, yang ketiga SDM-nya, misalkan strateginya si perusahaan ini ingin go internasional gitu. Nah, tapi dari segi SDM-nya belum memungkinkan, misalkan SDM-nya belum fasih dalam berbahasa Inggris. Terus SDM-nya masih lambat dalam menerima informasi baru atau teknologi baru lah, atau lambat dalam beradaptasi. Itu bisa jadi sebuah sumber resiko juga buat strategi perusahaan gitu. Nah, yang kedua dari pengambilan strategi. Nah, di sini ada dua resiko nih, resiko rendah dan resiko tinggi. Kalau resiko rendah biasanya perusahaan itu membuat atau punya usaha lain dengan pasar yang sudah dikenal.
biasanya misalkan untuk perusahaan awal dia bergerak di bidang restoran gitu. Di bidang restoran punya pelanggan yang banyak. Nah, dia bikin usaha baru yaitu kedai kopi misalkan. Nah, pelanggan-pelanggannya itu sama si pusatnya ini atau restoran yang awal ini tuh diarahkan bahwa restoran ini tuh punya kedai kopi gitu. Nah, biasanya mereka menggunakan apa ya namanya, misalkan kayak contohnya eh, Bodas Cafe kalau misalkan teman-teman tahu. Nah, biasanya eh, di pelangnya itu ada tulisan Bodas Cafe by The Peak. Nah, itu biasanya. Nah, terus kayak hotel tuh, kalau nggak salah La Grande yang dibeli sama apa namanya Savoy Homan kalau nggak salah. Nah, biasanya di bawahnya suka ada by Homan Group atau apa gitu. Nah, itu salah satu cara gitu menarik minat apa ya pelanggan yang sudah ada ke tempat yang baru. Nah, itu masuknya ke resiko yang rendah. Nah, kalau resiko yang tinggi biasanya untuk bisnis yang baru gitu kan. Terus pasarnya baru lagi, produknya baru, terus pelanggannya baru lagi. Jadi semuanya serba baru lah gitu. Jadi semuanya benar-benar merintis dari nol lagi gitu. Karena dia mendirikan usaha yang baru gitu. Jadi itulah biasanya punya resikonya tuh yang tinggi gitu kalau semuanya dilakukan secara baru gitu atau dari awal. Terus yang ketiga ada posisi bisnis. Di sini mencakup seperti keunggulan bersaing, kompetitor, diversifikasi, dan cakupan wilayah operasional. Kalau keunggulan bersaing biasanya kita bisa lihat gimana posisi apa perusahaan kita tuh kayak di compare dengan pesaing itu, pesaing yang sejenis, yang bikin produk yang sejenis juga biasanya. Mana yang lebih punya nilai atau punya keunggulan gitu. Nah, kalau diversifikasi, sejauh mana perusahaan itu bisa membuat produk lain gitu yang tidak sejenis. Contohnya misalkan Indofood kan sudah terkenal dengan merek Indomie-nya. Nah, salah satu cara diversifikasinya adalah membuat bumbu masakan tuh. Nah, misalkan kalau si bumbu masakan ini berhasil, berarti strategi yang dilakukan ini berhasil. Nah, kalau misalkan si bumbu masakan ini kurang peminat dari konsumen, berarti ini bisa jadi sumber resiko juga gitu dalam sisi strategi. Nah, yang terakhir cakupan wilayah operasional. Karena semua perusahaan tuh punya wilayahnya masing-masing gitu buat untuk memasarkan produknya gitu. Kadang misalkan kalau teman-teman pernah menemukan si produk A ini di kota ini ada gitu. Nah, tapi untuk di kota lain produk A ini nggak ada gitu. Nah, beda lagi misalkan dengan produk B. Produk B ini di semua kota itu ada gitu, bisa ditemui. Nah, biasanya itu pengaruh dari cakupan wilayah operasional atau kemampuan perusahaan itu memasarkan produknya gitu. Karena nggak semua perusahaan tuh punya cost yang sama untuk memasarkan produk yang juga, dan nggak semua perusahaan tuh punya jaringan pemasaran yang luas. Itu bisa jadi sumber risiko juga buat perusahaan. Nah, yang terakhir pencapaian rencana bisnis. Nah, kalau ini bisa dilihatnya perusahaan itu bisa berhasil atau gagal gitu. Nah, dilihatnya dari kinerja perusahaan dan nanti pada apa ya hasil akhir gitu. Pada saat tahap evaluasi bisa kelihatannya gitu. Nah, itulah 4 sumber yang bisa menjadi sebuah resiko bagi strategi perusahaan. Nah, ada tujuannya juga gitu. Nah, yang pertama adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko itu dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis. Nah, yang kedua, memastikan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, ya itu tadi. Karena sebuah strategi itu sifatnya harus bisa fleksibel gitu, harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Karena kan yang namanya lingkungan, apalagi di bisnis gitu kan, kayak teman-teman tahu yang di dunia kerja juga gitu kan,
kita nggak tahu gitu apa yang terjadi besok, lusa atau minggu depan gitu kan. Nah, itu makanya sebuah strategi itu harus dibikinnya bisa fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis pada saat itu gitu. Nah, ini contoh penerapan manajemen risiko strategisnya. Di sini ada 3. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, di dalam pengawasan ini biasanya yang pertama adalah kita harus tahu kewenangan atau tanggung jawabnya apa gitu. Nah, Dewan Komisaris dan Direksi ini tuh harus bisa menyusun dan menyetujui rencana strategi atau bisnis dan dikomunikasikan ke semua lini perusahaan. Yang namanya pimpinan kan top manajemennya gitu kan, pasti mereka membuat dan menyetujui rencana strategi bisnis itu. Nah, semua kebijakan atau semua keputusan itu harus disampaikan ke semua bawahannya gitu, biar semua staff itu tahu gitu kebijakan apa yang diputuskan oleh atasan, terus keputusan apa yang diambil oleh atasan, terus strategi apa sih yang lagi dijalankan sama perusahaan tuh gitu. Jangan sampai misalkan ada bawahan yang nggak tahu nih perusahaan ini tuh lagi bikin strateginya tuh apa, terus misalkan perusahaan itu bikin produknya apa gitu. Nah, makanya itulah fungsi gunanya gitu. Sebuah kebijakan tuh harus informasikan kepada seluruh lini yang ada di perusahaan gitu. Nah, yang kedua ini ada SDM. Nah, ini lebih ke penerapan sanksinya tuh harus konsisten gitu, nggak memandang jabatannya apa gitu, terus junior atau senior. Nah, harus disamaratakan gitu. Kalau misalkan pelanggarannya A, ya udah sanksinya sama semua, mau itu atasan atau bawahan gitu, tanpa pandang bulu gitu. Nah, yang ketiga organisasi. Jadi seluruh unit tanggung jawab membantu dan direksi dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana bisnis. Contohnya misalkan bawahan itu bisa aktif gitu, memberikan saran dan pendapat apa aja sih yang bisa dijadikan atau dimasukkan ke dalam sebuah kebijakan atau keputusan perusahaan gitu. Jadi biar suara staff itu tuh atau bawahan tuh didengar gitu oleh atasan dan terwakilkan gitu lah istilahnya tuh. Dan mereka pun harus bisa mengimplementasikan juga gitu, karena mereka sudah memberi pendapat, memberi saran, ya otomatis mereka harus bisa mengimplementasikan kebijakan atau keputusan tersebut.